Pak. Mama cari duit buat Vina. Iya. Dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena gitu. itu anaknya polisi Mbak. Bener nggak bahwa yang masuk ke tubuhnya si teman korban atau kerabat Saksi korban yang mungkin dia tadi menjadi saksi adalah roh dari yang terbunuh itu, Ustaz. Jadi Ustadz, ini lagi rame belakangan mengenai kasus pembunuhan yang sebenarnya terjadi sudah mungkin 8 tahun yang lalu, akhirnya sekarang diangkat lagi, rame kemudian viral kembali setelah berselang beberapa waktu. Tapi yang menarik Ustadz, katanya gitu ya, jadi dari berita yang beredar itu, ini muncul karena ada yang bersaksi, jadi ada temannya korban atau orang dekatnya korban yang katanya kesurupan dan dirasuki oleh roh dari korban itu sendiri. Dan sebenarnya benar nggak bahwa yang masuk ke tubuhnya si teman korban atau kerabat Saksi korban yang mungkin dia tadi menjadi saksi adalah roh dari yang terbunuh itu, Ustaz. Jadi mungkin nggak kayak misalkan ada kasus yang lain mungkinnya selain pembunuhan dan semisal, akhirnya dia bersaksi karena dulu saat hidup dia nggak bisa bicara, sudah kadung kebunuh. Lalu masuklah dia ke tubuh orang lain sekitar yang bisa mengungkapkan, tolong sampaikan ke warga, tolong sampaikan ke Pak Polisi bahwa saya adalah roh asli dari yang dibunuh, cerita kronologinya seperti ini. Karena kan kalau nggak ada CCTV, nggak ada yang bisa menyaksikan, siapa yang bisa bicara? Akhirnya kan roh itu yang menyampaikan sendiri. Benar nggak Ustaz kira-kira seperti itu? Kejadian ini pernah ada di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika ada pembunuhan, kemudian mereka saling menuduh siapa yang membunuh orang ini. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana solusinya dan siapa pembunuh orang ini. Akhirnya Musa mendapatkan wahyu dari Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nah, mereka menyangka Musa ini guyon. Qalu atattakhiduna huzwa. Maka mereka mengatakan, "Wahai Musa, apakah kau mau guyon dengan kami?" Ditanya serius kok, kenapa jawabnya kayak gitu? Ya, mau meremehkan kami, bersenda gurau dengan kami. Kemudian Musa mengatakan, qala inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai jadi bagian dari orang bodoh. Sampai akhirnya mereka menyembelih sapi dengan banyak pertanyaan seperti yang diceritakan di surat Al-Baqarah. Hingga bagian akhir Musa memerintahkan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Kemudian Musa perintahkan, pukulkan sebagian dari sapi yang kau sembelih tadi ke mayat. Demikianlah Allah menghidupkan makhluk yang mati. Seketika itu, orang yang mati tadi bisa hidup. Lalu dia bicara dan mengatakan siapa pembunuhnya. Setelah itu dia mati lagi. Dan kejadian ini terjadi di masa Nabi Musa. Dan perlu kita garis bawahi, ini mukjizat yang tidak bisa ditiru. Maka tidak ada kejadian-kejadian yang serupa yang dilakukan oleh Bani Israel. Sehingga mereka tidak bisa meniru pasca Musa meninggal, kemudian kalau ada orang yang meninggal karena kasus pembunuhan, nyembelih sapi, dipulkulkan, kemudian dia hidup. Nggak berlaku lagi. Sebab itu sifatnya mukjizat. Kemudian bagaimana dengan roh yang hadir? Jawabannya mustahil. Sebab orang yang sudah meninggal, dia berada di alam barzah. Dan ketika dia sudah berada di alam barzah, maka dia tidak akan kembali lagi ke dunia. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, "Qala rabbirji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan. Tujuan dia adalah agar aku bisa beramal soleh. Dan andaikan para arwah korban pembunuhan itu bisa balik, tentu mereka akan balik untuk balas dendam. Untuk kemudian menunjukkan pembunuh saya adalah si A, pembunuh saya adalah si B, kemudian dia merasuki siapapun yang ada di sekitarnya. Ada banyak sekali pembunuhan yang pelakunya tidak pernah ketangkap. Sampai pada kasus Sambo misalnya. Siapa pembunuh
salah satu brigadir itu, saya agak lupa namanya, dan dia tidak didatangkan rohnya, atau dia tidak datang sendiri rohnya. Andai kan itu bisa, nggak perlu pengadilan sepanjang sekian bulan, bahkan sampai makan waktu tahunan untuk hanya memastikan siapa pembunuhnya. Baik, maka di posisi ini nggak benar kalau ada keyakinan bahwa roh bisa balik lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak akan mungkin, itu adalah pernyataan yang dia saja yang mengucapkannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah sampai hari kiamat, sehingga arwah tidak akan bisa kembali, karena barzah ini menjadi pembatas. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzah la yabghiyan, sehingga antara air A dengan air B tidak saling bersilang. Demikianlah posisi barzah. Karena itu gak ada ceritanya arwah bisa balik kemudian merasuki ke jasad orang yang masih hidup, kemudian dia bicara tentang siapa pembunuhnya. Kalau itu bukan roh, Ustaz, ya, berarti kan muncul pertanyaan lain. Lalu itu siapa itu, Ustaz, yang bicara atau yang merasuki, dan apakah memang dia memiliki kapasitas untuk memberikan laporan atau reportase gitu ya? Barangkali kan mungkin dia punya kamera atau bagaimana. Ini kan dia memberikan laporan tentang kejadian. Bisa nggak kita terima itu, Ustaz, statementnya, beritanya atau pernyataannya? Karena kadang kan untuk level manusia saja gitu ya, level manusia kita kalau ada yang ngasih berita, ngasih kabar, kita masih bertanya-tanya, benar nggak sih gitu loh, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan. Bagaimana dengan sesuatu yang tadi kita nggak tahu, ini siapa sebenarnya? Jadi orang ini bicara atas nama korban. Nah, kita kan nggak tahu dia berbicara, yang mengendalikan dia siapa, karena posisi dia tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Nah, ini siapa sebenarnya? Kemungkinan yang paling besar adalah jika betul orang ini kerasukan, itu jin. Jin masuk ke dalam jasadnya, sebagaimana kasus kerasukan pada umumnya. Lalu jin ini berbicara, dan dia menceritakan kejadian 8 tahun yang lalu. Loh, kok bisa, Pak? Dari mana jin ini tahu? Jin bisa melihat kejadian di dunia nyata seperti yang kita alami. Jin bisa melihat saya, bisa melihat Anda, bisa melihat siapapun. Sehingga posisi jin dalam hal ini melihat kejadian nyata. Kita nggak bisa melihat mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yaitu iblis, wa qabiluhu, dan kabilahnya yaitu jin, yarakum, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka mungkin pada waktu kejadian pembunuhan itu, jin ini melihat, yang kita nggak tahu ya, dia berada di sisi mana, kemudian setelah itu dia ngilang kemana, kita nggak tahu. Kemudian setelah 8 tahun dia berkeinginan untuk merasuki ke jasad orang lain, terus ngomong tentang itu, cerita tentang itu, mungkin saja. Nah, masalah apakah dia punya kapabilitas untuk bisa diterima? Nah, itu kembali kepada kebijakan pengadilan ya. Sehingga kalau ini ngomong, apakah bisa diterima? Karena bisa saja kemudian jin ketika bicara dan dibenarkan orang. Cuman kalau dari sisi siapa pelaku ini yang berbicara tadi ya, kita menyatakan ini jin, tidak mungkin roh, jika benar orang ini kesurupan. Tapi kalau misalnya enggak kok Pak, orang ini nggak kesurupan, berarti dia sendiri yang bicara. Cuman bisa jadi dia bergaya seperti kesurupan dan seterusnya, kita nggak tahu. Yang jelas bukan roh, karena roh tidak mungkin balik lagi ke alam dunia. Dan ini, Ustaz, sikap ya mungkin, Ustaz, gimana sikap kita menyikapi ataupun di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini? Karena kalau bicara informasi yang disampaikan mungkin dari 1 sampai 20 gitu, itu kan nggak semuanya bohong, Ustaz, ya, nggak semuanya mungkin palsu. Ada juga yang benar, ada juga yang iya ya gitu. Bahkan orang-orang yang hadir itu sampai dia ketakutan gitu ya, sampai dia mungkin ya udah beneran memang saya gitu. Artinya kan berarti informasi yang disampaikan valid. Nah, ini sikap kita gitu ya, dalam mungkin ini di luar konteks pengadilan, Ustaz, ya. Kalau pengadilan mungkin mereka punya standar sendiri, tapi kita sebagai seorang muslim, karena apalagi beritanya ini viral gitu ya, di mana-mana,
bagaimana sikap kita yang tepat terhadap hal-hal yang semacam ini? Apakah kita terima mutlak, atau kita tolak mutlak, atau kemudian setengah percaya setengah enggak? Ada nggak rambu-rambunya? Maksudnya ketika jin bicara? Ya. Jin bicara karena kita nggak lihat ya. Bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Tapi Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari. Abu Hurairah pernah diperintahkan untuk menjaga makanan zakat. Kemudian ada pencuri yang dia ngambil selama 3 malam. Malam yang pertama ketangkap, kemudian dia memelas, kasihanilah aku, dan seterusnya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah, dilaporkan oleh Nabi kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan dia akan kembali. Malam yang kedua, betul dia kembali, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian pagi harinya diceritakan kepada Nabi SAW, dan dia dilepas ya, karena dia memelas. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau mengatakan dia akan kembali. Betul, malam yang ketiga. Nah, malam yang ketiga ini Abu Hurairah nggak bakalan ngasih ampun. Akan aku bawa kau ke hadapan Nabi SAW. Ketakutan makhluk itu. Akhirnya dia menyampaikan kepada Abu Hurairah, akan aku ajarkan kepadamu sesuatu dengan syarat kau lepaskan aku. Lalu diajarkan ayat kursi untuk dibaca sebelum tidur. Maka kau akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala sampai subuh. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, sadaqa wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, meskipun dia pembohong. Sehingga karakter jin yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan masalah yang gak jelas kayak gini disebut oleh Nabi SAW sebagai karakter pembohong. Maka jika dia adalah karakternya pembohong dan kita tidak bisa melakukan validasi, mau validasi pakai apa coba? Nggak ada detektor jin. Kemudian pembuktiannya pakai apa? Sehingga untuk bisa mempercayai itu berat. Ya meskipun nanti kalau dilakukan tindakan kelanjutannya bisa. Sehingga triggernya dari ucapan jin ini. Selanjutnya kita akan lakukan investigasi lebih detail mungkin. Hanya dengan trigger. Tapi jangan dipercayai 100%. Wallahu alam. Intinya bisa bercampur antara benar dan salah. Maka seharusnya kita pasang kewaspadaan, dijadikan trigger mungkin, lalu dilakukan investigasi untuk validasi apakah betul itu pernah terjadi atau tidak. Dan selanjutnya ya jangan berurusan dengan mereka. Semoga Allah beri ampunan kepada almarhumah Vina dan kepada keluarganya, diberikan kesabaran dan ketabahan. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.